Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nih bersama saya Arina. Kali ini kita akan membahas materi mengenai literasi digital dengan judul Literasi Digital di Tangan, Kemanusiaan di Hati, Menjaga Nilai-Nilai Manusia dalam Era Literasi Digital. Oke, kali ini kita akan sedikit bahas dulu apa itu literasi digital ya. Oke, di sini saya kutip dari jurnalnya Hasanah dan Herman MD yang menyatakan bahwa literasi digital merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi secara efektif dalam dunia digital. Literasi digital ini adalah bentuk dari pola berpikir pengguna digital. Nah, jadi literasi digital itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dunia digital. Karena semakin berkembangnya teknologi, maka kita harus mampu menggunakannya gitu. Oke. Selanjutnya adalah peran manusia di era literasi digital. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman. Nah, manusia memiliki peran untuk selalu menggali pengetahuan dan pemahaman terkait dengan digital itu sendiri. Karena kita dalam kehidupan kita tentu kita akan selalu dihubungkan dengan dunia digital atau dengan teknologi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang bijak. Nah, di era literasi digital ini, manusia harus mampu mengambil keputusan secara bijak. Mereka harus dapat mempergunakannya secara bijak. Nah, jadi ketika kita ada suatu masalah atau apapun itu, kita harus mengambil keputusan itu secara tepat dan bijak. Selanjutnya, yang ketiga adalah etika digital. Di era literasi digital ini, kita tentu menggunakan teknologi, misalnya sosmed, Instagram contohnya. Nah, kita harus memiliki etika di situ. Kita harus menggunakan secara benar. Misalnya, harus kita kita mengkomen suatu postingan ya. Untuk postingan, kita harus sesuai etika. Jangan sampai menyakiti orang itu. Gitu. Nah, selanjutnya, hubungan manusia dalam dunia digital. Dalam menjalin hubungan manusia dengan dunia digital adalah fenomena kompleks dan penting dalam kehidupan modern. Dalam memanfaatkan teknologi digital, kita harus tetap menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata, dan memprioritaskan hubungan sosial dan kesejahteraan manusia. Walaupun kita hidup di era yang serba digital ini, yang serba canggih ini, kita harus tetap menjaga keseimbangan antara dunia digital dengan kehidupan kita. Nah, di mana? Dengan cara apa? Kita harus selalu mementingkan hubungan sosial dan kesejahteraan manusia. Nah, salah satunya tadi itu, kita harus menggunakan etika yang baik dan benar ketika kita menggunakan teknologi. Lalu selanjutnya adalah memelihara keseimbangan kehidupan offline dan online. Jadi kita yang tadinya terbiasa dengan offline, karena semakin berkembangnya teknologi, kita juga harus mampu ya menggunakan itu. Udah terbiasa dengan kehidupan offline, kita harus pindah ke dunia yang online, serba canggih. Nah, kalau apa saja hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental itu perlu diperhatikan? Karena di era digital ini, semua orang bisa berbuat apa saja, ya. Mulai dari tadi, ya kayak berkomen di sebuah postingan. Nah, itu sama-sama seimbang antara orang yang diberi komentar dan orang yang memberi komentar. Nah, orang yang memberikan komentar itu harus sesuai dengan etikanya. Sementara orang yang diberi komentar itu harus menjaga dirinya agar kuat mentalnya. Begitu. Selanjutnya adalah yang kedua, hubungan sosial yang berarti. Perlu adanya keseimbangan kehidupan online dan offline, yaitu hubungan sosial yang berarti. Karena di kehidupan yang offline ini, hubungan sosial itu kita kan bisa berkomunikasi secara langsung gitu ya. Sementara di dunia online kita cukup dengan lewat chat, lewat call, WhatsApp begitu. Nah, perlu adanya hubungan sosial di sini kita harus memperhatikan hubungan antara manusianya dengan masyarakatnya. Nah,
Yang ketiga adalah kreativitas dan produktivitas. Hal ini sangat penting ya, karena kehidupan offline dan online tentu sangat jauh berbeda. Nah, di kehidupan online ini kita dilatih untuk lebih kreatif, lebih produktif. Contohnya, kita dapat menciptakan sebuah kayak aplikasi gitu ya, kreatif kita menciptakan aplikasi yang bermanfaat untuk semua orang. Produktivitas kita dapat misalnya seperti kayak membuat marketplace di Shopee, kita membuat toko di Shopee, kita menjual belikan barang di Shopee. Nah, itu mengembangkan produktivitas kita yang tadinya kita belum bisa berjualan secara offline, kemudian kita mulai berjualan secara online, yang mana konektivitasnya jangkauannya lebih luas. Selanjutnya adalah keseimbangan hidup yang sehat. Nah, di kehidupan offline harus selalu menjaga kehidupan yang sehat. Begitu juga di kehidupan online. Kita juga harus menjaga keseimbangan hidup kita. Dengan cara tadi, harus dapat menggunakan dengan bijak. Lalu, apa sih etika penggunaan teknologi yang baik seperti atau apa? Seperti apa? Yang benar itu bagaimana? Kita akan bahas kali ini. Oke, pertama adalah privasi dan keamanan data. Hal-hal yang tadi kan ya, pertama adalah privasi dan keamanan data. Privasi dan keamanan data itu sangat penting bagi kita. Karena semua data-data kita sudah ada di situ. Ketika privasi dan keamanan data ini bocor, orang akan tahu semuanya tentang kita. Maka penting untuk kita menjaga privasi dan keamanan. Nah, selanjutnya adalah penggunaan yang bertanggung jawab. Nah, ketika kita menggunakan teknologi, kita menggunakan digital, ya, kita harus mampu menggunakan secara bertanggung jawab. Itulah etika yang harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah penggunaan yang seimbang. Jadi kita harus menggunakan teknologi secara seimbang. Nggak seharian kita gunakan, misalnya kita bermain sosmed ya. Bermain sosmed, terus kita seharian buka Instagram, terus jadi kita nggak ngapa-ngapain. Malah itu nggak produktif. Produktif itu ketika kita menggunakan teknologi, kita mampu memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar secara bijak. Dan selanjutnya adalah pertimbangan etika dalam pembuatan dan pengembangan teknologi. Nah, ini misalnya kita memposting sebuah video atau foto ya. Di situ biasanya ada captionnya. Captionnya itu harus disesuaikan, jangan ada istilah yang mengandung sara. Karena takutnya nanti ada orang yang tersinggung, kan kita kan nggak tahu kondisi orang, perasaan orang itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, dalam kita menggunakan teknologi, kita harus memperhatikan hak intelektual seseorang. Hasilnya adalah tanggung jawab lingkungan, kesadaran terhadap dampak sosial. Kita harus melihat apakah ketika kita menggunakan teknologi ini akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial atau bahkan berdampak negatif. Ya tergantung tadi, kita harus menggunakan secara bijak tentunya. Lanjut lagi ke pendidikan literasi digital dan nilai-nilai manusia. Oke. Nah, pendidikan literasi digital itu apa? Pendidikan literasi digital dan nilai-nilai manusia itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, keduanya penting dalam mengembangkan individu yang komprehensif dan berempati di era digital ini. Nah, pendidikan literasi digital ini harus diajarkan kepada mereka yang dapat menggunakan teknologi dengan tepat. Nah, ini dapat diajarkan sejak dini, sehingga nanti kita sudah dewasa, sudah tahu bagaimana menggunakan teknologi secara bijak. Nah, pendidikan literasi digital ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Ada contoh ya, program pendidikan literasi digital, yaitu gerakan literasi digital di keluarga, gerakan literasi digital sekolah, gerakan literasi digital di lingkungan masyarakat. Nah, gerakan-gerakan ini yang berperan itu adalah orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat, dan kita semuanya yang memiliki peran andil dalam gerakan tersebut.
Adapun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di pertimbangan dalam pendidikan literasi digital dan nilai-nilai manusia. Itu penguasaan literasi digital. Nah, kita harus mampu menguasai literasi digital itu, dan malah kita yang dikuasai. Nah, selanjutnya adalah pengembangan nilai-nilai manusia. Walaupun semakin berkembangnya teknologi, nilai-nilai kemanusiaan kita harus tetap terjaga, harus tetap dikembangkan, jangan sampai hilang karena teknologi itu tentunya ada berdampak positif maupun dampak negatif. Nah, kita harus menghindari dampak negatif tersebut. Yang ketiga, kesadaran tentang dampak teknologi. Nah, yang tadi sebelumnya aku jelaskan, teknologi ini berdampak positif maupun negatif tergantung penggunanya. Ketika kita menggunakan secara benar, secara bijak, tentu akan berdampak positif kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita menggunakan tidak bijak, tidak sesuai, tidak seimbang, tentu akan berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif. Nah, di era teknologi yang semakin berkembang ini, kita dituntut untuk berkreatif, untuk berpikir kritis. Yang kelima, etika dan tanggung jawab digital. Nah, di era digital ini kita harus mampu mengembangkan etika dan tanggung jawab. Selanjutnya, penggunaan teknologi untuk kemanusiaan yang lebih besar. Nah, itu adalah manfaat dari teknologi itu. Yang contohnya untuk akses pendidikan. Nah, kita mau mengakses pendidikan karena jangkauan teknologi ini, digital ini sangatlah luas. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Melalui teknologi ini, manusia lebih mudah dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Nah, yang tadinya yang menggunakan secara offline, kemudian kita harus merubah semuanya serba online. Dan itu justru untuk pemberdayaan ekonomi ini, kalau justru lebih mudah. Yang keempat, bencana dan kemanusiaan. Nah, melalui teknologi digital ini, kita dapat menyebarkan informasi-informasi, misalkan ada bencana di kota A. Nah, dari berbagai kota tentu mudah untuk mengetahui karena informasi itu cepat dan mudah tersebar dengan baik. Nah, tapi tetap saja kita harus memperhatikan apakah berita ini hoax atau enggak hoax. Nah, selanjutnya adalah perlindungan lingkungan. Nah, melalui teknologi digital ini, kita harus memanfaatkan. Nah, dan cara melindungi lingkungan. Apakah lingkungan kita ketika kita menggunakan teknologi ini apakah malah berdampak positif ataupun berdampak negatif. Nah, selanjutnya adalah tantangan di era digital dan peluang di era digital. Mohon maaf, ini harusnya tantangan dan peluang. Ada sedikit kekeliruan ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya adalah tantangan di era digital, yaitu banyaknya kesenjangan digital. Pertama ya, kesenjangan digital. Karena tidak semua orang mampu dalam menggunakan teknologi. Yang kedua adalah keamanan privacy. Keamanan privasi itu sangat krusial karena semua data-data kita tersimpan. Ya, ketika bocor, maka orang akan tahu semua data tentang kita. Makanya hal itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai keamanan privasi kita hilang. Yang ketiga, informasi yang tidak akurat dan menimbulkan hoax. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan informasi, kita harus gali dulu apakah informasi ini benar adanya atau hoax. Yang keempat, selanjutnya adalah keselamatan dalam jaringan. Nah, misalnya nih, kita lagi buka-buka iseng-iseng buka link atau web ya kan, yang bisa sama teman kita buka. Tiba-tiba, eh, kita masuk tuh. Nah, tiba-tiba kita masuk, kita nggak tahu ternyata link itu malah menimbulkan virus. Misalkan di laptop tuh banyak kan, sekarang tuh banyak banget. Ketika ada masuk link, tiba-tiba virus menyerang laptop kita. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan link, kita lihat ini link apa, ditanya dulu ini link apa, seperti itu. Lalu di balik tantangan-tantangan itu tentu ada peluang yang dapat kita manfaatkan, yaitu pertama pintu akses yang lebih luas. Nah, jangkauan kita sangat luas, kita dapat memperoleh informasi di berbagai kota, di berbagai, di seluruh dunia lah intinya ya. Lalu yang kedua adalah konektivitas dan kolaborasi. Nah, melalui digital ini, kita menambah konektivitas dengan berbagai orang di seluruh dunia. Selanjutnya adalah inovasi dan pemberdayaan.
Nah, melalui teknologi digital ini kita mampu memanfaatkan inovasi yang kita miliki dan pemberdayaan yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah pengembangan dan keterampilan. Melalui literasi digital ini, melalui teknologi ini kita mampu mengembangkan keterampilan yang kita miliki. Yang tadinya secara offline ya, kita nggak punya keterampilan. Terus di era digital ini kita memiliki keterampilan untuk misal kayak menggunakan sosial media, terus menciptakan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pendidikan dan pembelajaran. Melalui literasi digital ini kita dilatih untuk mencari informasi-informasi gitu kan, termasuk dalam pendidikan dan pembelajaran. Ketika sudah masuk di kelas, misalnya hari ini ada materi tentang Pancasila. Nah, sebelumnya malam harinya kita belajar terkait Pancasila. Nah, itu kita dapat mencari informasi-informasi itu melalui internet. Tidak perlu ke perpustakaan, tidak perlu keluar rumah. Duduk di rumah membaca artikel gitu. Oke, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.